Oke sobat investor, akhirnya salah satu tanggal penting berkaitan dengan dividen ADRO diterbitkan juga, di mana tentu ini sudah dinanti-nantikan oleh sekian banyak investor, baik yang sudah memegang ADRO maupun yang baru mau masuk di ADRO karena ingin mendapatkan dividen jumbo dari ADRO, di mana dari data yang diberikan oleh Stockbit Sekuritas terpantau di sini keterbukaan informasi terkait aksi korporasi dividen tunai ADRO ini di tanggal 20 November ya, dipublikasikan di pukul 13.06 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita buka data yang ada ini, maka bisa Anda perhatikan di sini. Dengan ini perusahaan menyampaikan dividen tunai. Perseroan melaporkan hal-hal berikut. Dividen tunai, perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk periode tahun buku 2023 sesuai dengan RUPS luar biasa tanggal 18 November 2024 dengan rincian dividen tahun buku 2023 yang akan dibayar sebagai berikut. Tanggal efektif berlaku sejak tanggal 18 November 2024. Ini yang penting ya untuk Anda teman-teman. Tanggal cum-date-nya di pasar reguler dan pasar negosiasi di tanggal 26 November 2024. Dan untuk ex-date-nya di tanggal 28 November 2024. Dan langsung saja di bagian bawah di sini tanggal pembayaran dividen tanggal 6 Desember 2024. Oke, jadi dari data yang dibagikan di sini ya, kita lihat juga di bagian bawah data keuangan per 31 Desember 2023 yang mendasari pembagian dividen adalah sebagai berikut. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 1,6 miliar US dollar. Saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya ada di 5,1 miliar US dollar dan total ekuitas ada di 7,4 miliar US dollar. Oke, ini info yang diberikan ya teman-teman dari ADRO yang sudah dipublikasikan oleh Stockbit Sekuritas. Nah, di sini kalau kita memperhatikan tanggal-tanggal ini, maka teman-teman yang pertama ya, ini ada biasa kan tanggal ex-date dan tanggal cum-date itu langsung ya, dari hari ini tanggal cum-date, besoknya tanggal ex-date. Nah, kalau teman-teman melihat ada perbedaan di mana tanggal cum-date-nya 26 dan tanggal ex-date-nya 28, nah teman-teman juga jangan salah menyikapi ini ya, karena tanggal 27 itu kan kalau teman-teman sudah perhatikan juga itu adalah hari libur bursa. Jadi ada info bisa Anda googling di situ untuk tanggal 27 itu hari libur bursa berkaitan dengan pilkada serentak ya. Jadi pertanyaan di sini juga mungkin masih ada yang mempertanyakan untuk tanggal pay date-nya ini. Tanggal 6 Desember 2024. Sedangkan kita tahu untuk dividen ini kan kebanyakan mengincar juga salah satunya untuk supaya bisa menebus AADI. Nah, pembayarannya di tanggal 6. Sedangkan kita tahu untuk IPO listingnya AADI itu di tanggal 5 Desember. Nah, mungkin di sini akhirnya ada investor yang berpikir, kalau gitu kita harus siapkan lagi modal baru seperti itu. Nah, teman-teman mungkin Anda bisa menghitung ya, bahwa kan sebagaimana informasi yang beredar ya, silakan Anda cek lagi kebenarannya, bahwa kan untuk PUPS ini kan nanti berlaku 1 hari setelah AADI listing ya, setelah AADI IPO. Jadi tanggal 5 AADI mulai diperdagangkan dan PUPS itu di tanggal 6. Jadi pemegang ADRO bisa menebus AADI itu di tanggal 6. Jadi kalau di tanggal 6 kita bisa menebus ya, asumsikan saja kita semua sudah punya ADRO dan berhak mengikuti PUPS itu, maka kita bisa menebus di tanggal 6 itu. Nah, itu kan pasti batasannya sampai ya, kemungkinan sampai di batas tutup bursa. Jadi teman-teman,
dalam hal ini Anda yang sudah punya ADRO dan dapat dividen, Anda tidak lagi akan mencari dana tambahan untuk menebus ini, karena di tanggal 6 itu kan pasti pembayarannya. Nah, jadi mungkin yang bisa jadi kendala kalau memang pembayarannya itu misalnya tertunda entah karena satu dan lain hal. Tapi biasanya kan tidak seperti itu ya. Jadi kalau tanggal 6 itu sudah ada pembayarannya, entah masuk pagi kah atau masuk siang. Ya pengalaman selama ini kan kalau dividen itu ya palingan masuknya di pagi atau siang lah, seperti itu sudah bisa masuk. Jadi masih ada kesempatan untuk menebus AADI di hari itu. Jadi memang ini memang mungkin kecuali terjadi ya hal-hal yang tidak terduga, entah kesalahan apalah seperti itu. Tapi secara seperti biasa ya, tentu di hari yang sama itu, di tanggal 6 itu kita terima dividen, sebenarnya juga kan masih jadi kesempatan untuk kita ikut PUPS. Nah, memang saya sendiri juga berkaitan dengan Kumdet untuk PUPS belum dapat ya kepastiannya tanggal berapa, tapi ada info ini dari salah satu user di Stockbit. Untuk Kumdet PUPS juga ada di tanggal 27 November 2024, sedangkan itu kan hari libur ya. Jadi artinya kalau sama benar antara Kumdet dividen di tanggal 26 dan Kumdet PUPS di tanggal 27, sebenarnya secara perdagangan bursa itu sebenarnya sudah sama ya. Artinya kan di tanggal 27 ini tidak ada perdagangan, jadi sama saja, mungkin cuma soal pencatatan saja yang berbeda, tetapi secara ini kan sesuai perdagangan sebenarnya sama. Nah, ini yang akan menarik sebenarnya kalau memang seperti ini ya, Kumdet PUPS dan Kumdet dari dividen ini memang benar-benar seperti ini, tanggal 26 untuk dividen, 27 untuk PUPS, nanti memang secara harga ya di tanggal 28 itu tentu akan ya kemungkinan besar ADRO di situ akan koreksi cukup dalam. Kenapa? Karena setelah itu ya, tapi sekali lagi ya saya perlu tekankan berulang-ulang, silakan Anda cek kebenarannya apakah memang Kumdet PUPS di tanggal 27 November ini. Jadi jika benar Kumdet di tanggal 27 November ini, maka tanggal 28 itu secara untuk mereka yang mengejar dividen sudah dapat, yang ngejar juga hak PUPS sudah dapat, maka di tanggal 28 itu tidak menutup kemungkinan ADRO itu bisa ARB. Ya, tidak menutup kemungkinan, bisa ya, artinya bisa tidak juga. Dan kalaupun dia benar ARB, apakah di ARB itu memang kita bisa jual atau tidak, atau mungkin dia bisa ARB berjilid-jilid, dan kita tidak tahu juga kan kalau ADRO itu ARB berapa persen dia turun. Apakah misalnya sama seperti brand ya, kemarin ketika dia ARB berkali-kali itu berjilid-jilid itu di berapa, 10% kalau nggak salah sekali ARB, seperti itu. Nah, kalau ADRO kan ya, kalau dia memang ARB juga cuma sama seperti itu 10%, ya Anda hitung saja, bisa saja untuk dia kembali ke harga dividen seandainya memang benar di kisaran 1.350, maka bisa jadi ADRO itu bisa ARB berapa kali. Untuk dia misalnya dia tutup ya, ini saya cuma gambarkan saja, kalau dia ditutup di harga 4.000 contoh ya, kalau dia tutup di harga 4.000 supaya dibulatkan, maka kalau dia mau capai itu 1.350 itu dia bisa ARB 3-4 hari. Seperti itu ya sobat investor, tapi ini belum tentu ya, ini cuma sekedar ya asumsi-asumsi saja. 3 atau 4 hari, 3 hari dia belum capai 1.350, karena kalau dia 10% dari 4.000 kan dia 400 ya. Ketika dia turun 400, maka dia perlu 3 hari ya, 3 hari berturut-turut, bahkan hari kedua dan hari ketiga kan itu 10%-nya lebih mengecil. Jadi kemungkinan besar itu bisa sampai 4 kali ya, paling sedikit 4 kali dia ARB, itu pun dengan catatan kalau ARB-nya 10% ya dalam setiap kali ARB. Kalau lebih ya bisa Anda hitung sendiri, artinya ini kan cuma sekedar gambaran. Jadi dengan adanya data ini ya silakanlah Anda mulai memperhitungkan dengan seksama resiko yang ada. Apakah memang Anda akan tetap hold ADRO, atau mungkin Anda yang belum punya, Anda tetap mau beli ADRO di harga sekarang ini karena berharap nanti akan dapat dividen sekaligus
hak untuk pemesanan AADI, sekalipun memang untuk tanggalnya sekali lagi saya ingatkan, cek lagi kebenarannya apakah memang betul di tanggal 27 itu untuk Kumdet PUPS. Nah, kalau benar seperti itu, jika Anda mau masuk sekarang untuk dapatkan hak PUPS, maka Anda harus juga menghitung resikonya. Bagaimana jika dari sekarang kemudian ADRO itu bisa ARB berkali-kali, entahkah dia turun sebesar dividen yang dibagikan atau mungkin lebih besar lagi. Nah, Anda harus memperhitungkan itu semua agar supaya Anda tidak mengalami kerugian yang besar yang mungkin tidak Anda antisipasi dari sejak awal. Jadi pastikan Anda melakukan analisa dengan benar, tujuannya untuk apa, apakah hanya untuk memburu dividen atau memang kalau seperti skenario yang sudah saya sampaikan ini, jika itu benar, maka kan akan secara otomatis ya dapat dividen sekaligus juga dapat hak untuk pemesan AADI ini. Karena kalau Kumdet dividen dan Kumdet PUPS hanya seperti itu tanggalnya 26 dan 27, ya kurang lebih lah di 28 baru terjadi koreksi harga yang cukup dalam untuk ADRO. Oke, sobat investor, intinya ini hanya berbagi info, tidak ada rekomendasi untuk Anda beli, jual, tahan saham ADRO. Semuanya Anda lakukan analisa lebih mendalam, dan jika data-data yang saya bagikan ini masih kurang, tentunya di sini bagian Anda adalah melakukan analisa lebih mendalam, mencari info-info yang lebih lengkap lagi untuk Anda jadikan dasar pengambilan keputusan di saham ADRO ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat investasi dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.